Saya Rosmeda NIM 32191115 akan membacakan materi yang pertama, yaitu konsep penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentuan harga. Jika penawaran harga mengalami kenaikan, maka harga akan naik, begitu pula dengan sebaliknya. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa harga naik itu menyebabkan karena turunnya penawaran atau kenaikan populasi jumlah pembeli, yang berarti adanya kenaikan jumlah dalam pemerintahan pasar. Akan tetapi bagaimana yang tercermin dalam pernyataan di atas, naik turunnya harga juga terjadi karena tindakan-tindakan curang dari pasar seperti aksi penimbunan harga dari sekumpulan orang pasar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpinita dengan NIM 3219116. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya, itu yang berkaitan tentang teori konsep penawaran. Menurut Imam Ghazali, membicarakan tentang penawaran dan permintaan, yang mana harga berlaku sesuai dengan praktik pasar, yang kemudian yang disebut dengan konsep as-tasman al-adil, yaitu harga yang adil. Yang kemudian secara konsepsionalnya pengertian bahwa penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, pada tingkat harga tertentu. Adapun penawaran adalah suatu barang dan jasa yang tersedia, yang dijual pada situasi dan tingkat harga tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya di pasaran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Yang kedua yaitu harga barang-barang lain. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Yang keempat yaitu tujuan produksi dari perusahaan. Yang kelima yaitu teknologi yang digunakan. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ulun Bisa dengan NIM 3211943 akan menjelaskan materi tentang hukum penawaran. Hukum penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga barang yang ditawarkan oleh penjual, yang mana hukum penawaran ini berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dan kuantitas ini memiliki hubungan positif, di mana ketika harga mengalami penurunan, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan menurun. Sebaliknya, ketika harga mengalami peningkatan, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Selanjutnya, jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan searah dengan harga suatu barang. Ketika harga suatu barang mengalami peningkatan, maka penjual dapat melihat bahwa keuntungan yang diperoleh akan meningkat, sehingga penawaran juga akan meningkat. Sebaliknya, ketika harga suatu barang mengalami penurunan, maka penjual akan menurunkan atau menunda untuk menjual barang tersebut, sehingga penawaran di pasaran juga akan menurun. Nama saya Febra Damanik dengan NIM 2219113 akan menjelaskan tentang teori penawaran Islam. Teori penawaran Islam adalah di mana suatu penawaran yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tempat tertentu. Seperti yang dimaksud adalah suatu barang penjual yang ditawarkan pada target pasar tertentu, maka di situ akan terjadi penawaran. Penawaran dalam Islam mengutip dari buku Nasution memberikan penjelasan penguraiannya tentang bahwasanya bumi ini diciptakan Allah untuk manusia. Jadi inilah dimaksud dengan konsep penawaran dalam Islam, di mana bumi ini diciptakan untuk manusia dengan penawaran dan permintaan suatu kebutuhan manusia tersebut juga. Jadi hukum penawaran ini adalah sebanding lurus dengan permintaan. Apabila penawaran dan permintaan meningkat, maka harga akan meningkat.
Jadi yang maksudnya adalah apabila permintaan meningkat, maka penawaran meningkat, harga juga meningkat. Jadi inilah dimaksud dengan penawaran dalam Islam. Penawaran dalam Islam juga disebutkan dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 32 sampai 33. Allah menjelaskannya di situ. Jadi penawaran ini yaitu jumlah barang yang tersedia ditawarkan pada tempat tertentu atau pada pasar tertentu sebagai target penjualan atau penawaran. Jadi penawaran ini di factory itu seperti sejumlah produsen yang menawarkan produknya untuk ditawarkan dan dijual dengan harga yang tertentu, di mana dengan tujuan produksi perusahaan dan keuntungan produksi perusahaan. Jadi ini disebut dengan penawaran. Jadi penawaran ini contohnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwasanya apabila di suatu wilayah tertentu memiliki kelebihan pangan, maka secara otomatis penawaran, permintaan dan serta harga yang sebanding lurus itu akan relatif murah. Inilah yang disebut dengan penawaran dalam Islam. Jadi hukum penawaran itu adalah permintaan dan penawaran itu sebanding lurus dengan harga tertentu. Maksudnya apabila harga naik, maka permintaan naik, maka penawaran juga ikut naik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novi Atlia dengan NIM 321912 akan melanjutkan materi mengenai pengaruh zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contohnya yaitu zakat perniagaan. Yang kedua pengaruh zakat produktif, yaitu di mana alokasi zakat kegiatan produktif dari mustahik terhadap kurva penawaran. Selanjutnya yaitu zakat yang dikenakan hasil produksinya itu zakat perniagaan. Apabila hasil produksi dijual dan penjualan tersebut memenuhi nisab, di mana batas minimal harta yang menjadi objek zakat yaitu setara dengan 96 gram emas, dan haulnya batas minimal waktu harta dimiliki yaitu 1 tahun. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkannya zakat sebesar 2,5%. Selanjutnya objek zakat yaitu barang yang diperjualbelikan. Di dalam ilmu ekonomi, objek zakat yaitu revenue minus cost. Selanjutnya ada beberapa pendapat mengenai komponen biaya. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwa biaya tetaplah yang boleh diperhitungkan. Pendapat yang kedua yaitu biaya variabel lah yang boleh diperhitungkan. Jadi pendapat yang pertama yang menjadi objek zakat yaitu economic rate, dan pendapat yang kedua yang menjadikan objek zakat yaitu prosedur surplus. Adanya pemungutan pajak ini menekankan sistem yang adil dan selaras dengan spirit Islam. Adapun sistem yang diperbolehkan oleh para ulama tersebut diantaranya yang pertama, pajak yang dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan. Dan yang kedua, beban pajak ini tidak boleh terlalu kaku untuk dihadapkan kepada kemampuan rakyat untuk menanggung dan mendistribusikan pajak ini kepada orang yang mampu membayar pajak. Pajak ini dipungut dan atau dikumpulkan serta kemudian pajak ini harus dibelanjakan secara jujur. Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk tidak tebang pilih dalam penerapan peraturan perpajakan yang berbasis syariah di Indonesia, karena telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2009 dengan tajuk pajak penghasilan atas bidang usaha yang berbasis syariah. Maka penghasilan yang diperoleh dari usaha maupun dari transaksi yang berbasis syariah, baik itu dari wajib pajak pribadi maupun dari bidang usaha, haruslah menetapkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan
merupakan bentuk aturan pelaksanaan yang diamanatkan pada pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000